sekarang lagi ada di tempat produksi UMKM Desa Betro, yaitu produksi tahu goreng. Aku mau nunjukin tempat produksinya dan cara pembuatannya. Di desa ini merupakan tempat produksi tahu goreng yang mempunyai banyak cabang. Ayo sekarang kita lihat produksinya. Assalamualaikum, Pak. Iya, Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Gunardi. Maaf ya, Pak, sedikit mengganggu. Saya hanya ingin melihat dan mengetahui produksi tahu goreng yang Bapak dirikan. Kalau boleh tahu, produksi ini sudah lama ya, Pak, didirikan? Mulai tahun 75. Kenapa Bapak memilih tahu goreng ketimbang yang lainnya, produksi lainnya? Ya, asalnya turun temurun. Jadi produksi tahu goreng ini sudah turun-temurun ya, Pak? Ya, Emangnya Bapak tidak takut bersaing dengan produksi yang lainnya? biasa saingan ini. Yang bekerja berapa orang, Pak? 3 Kalau buka jam berapa? jam 7. Kalau tutupnya? Jam mesti kadang jam 5. Kalau sore biasanya dibawa ke rumah ya, Pak? Ya, Biar orang-orang bisa beli ke rumah. Makasih ya, Pak, sudah menyempatkan diri untuk saya wawancarai mengenai produksi tahu goreng ini. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, Pak, mau minta izin untuk meliput produksi tahu goreng ini boleh ya, Pak? boleh. Silakan. Kalau begitu terima kasih ya, Pak. Ya. Yaitu tadi perbincangan saya dengan Pak Gunardi mengenai produksi tahu goreng yang sudah didirikan sejak lama. Saya juga tadi sudah minta izin Pak Gunardi untuk meliput secara langsung pembuatan tahu goreng ini. Ayo sekarang kita lihat. Jadi, pertama-tama kita cuci kedelai yang sebelumnya sudah direndam selama 6 jam. Kita cuci kedelainya berulang-ulang hingga bersih dan higienis. Lalu, kita nyalakan mesin penggilingnya sebelum digunakan ya, biar panas. Setelah panas mesinnya, kita langsung masukkan aja kedelainya ke dalam mesin penggiling ya. Kita masukkan semua kedelainya ya. Kita giling kedelainya hingga benar-benar halus ya. Oh iya teman-teman, ini namanya Pak Preman. Dia adalah salah satu pekerja yang ada di produksi tahu goreng ini. Oh iya, saat menggiling kedelai kita harus menambahkan air supaya adonan yang dihasilkan tidak terlalu kental. Kita giling kedelainya hingga benar-benar halus ya. Ketika kedelai digiling, maka akan menjadi santan kedelai. Setelah kedelainya kita giling dengan halus, sekarang kita pindahkan ya santan kedelainya. Ya, ini hasil santan kedelainya tadi ya teman-teman. Setelah itu kita rebus santan kedelainya ya di wajan besar. Kita rebus hingga benar-benar mendidih ya. Merebusnya juga memerlukan waktu beberapa jam. Setelah itu kita pindahkan santan kedelainya yang sudah mendidih ke dalam wajan yang dilapisi kain belacu. Oh iya, kain belacu adalah kain tipis yang digunakan untuk menyaring tahu. Kita pindahkan semuanya ya. Setelah selesai dipindahkan santan kedelainya, sekarang Pak Perman dan rekannya yang bernama Pak Ranu sedang menyaring santan kedelainya dengan kain belacu, yaitu kain tipis tadi, agar adonannya halus. Sekarang kita tambahkan air sambil diaduk-aduk.
Jangan lupa kita tambahkan air yang banyak, lalu kita saring lagi. Lakukan proses penyaringan ini berulang-ulang agar tahu yang dihasilkan bisa semaksimal mungkin. Setelah itu, ampas hasil penyaringan tadi kita peras sampai tidak ada airnya lagi. Oh iya, ampas tahunya biasanya diambil orang-orang untuk makanan sapi. Setelah itu, hasil penyaringan tadi kita tambahkan air yang sudah diberi serbuk batu tahu. Lalu di atas itu terdapat busa, kita ambil saja lalu kita buang. Setelah disaring beberapa menit tadi, sekarang hasil endapan tahu tadi kita pindahkan ke cetakan yang terbuat dari kayu dan dilapisi kain belaju. Kita pindahkan semuanya sampai cetakannya penuh. Setelah selesai, sekarang kita press cetakannya. Oh iya, di sini ngepresnya masih menggunakan batu. Tujuan pengepresan ini agar kandungan air yang terdapat pada endapan tahu ini bisa keluar. Ya, ini hasil jadi pengepresan tadi. Setelah beberapa menit kita press, sekarang kita buka press-pressannya. Dan sudah jadi tahunya. Sekarang kita bisa langsung potong-potong sesuai ukuran yang ditentukan oleh produksinya. Jadi teman-teman, potongannya harus lurus ya, agar tahunya besar kecilnya sama. Ya, sekarang kita potong-potong ya teman-teman. Penggaris yang digunakan untuk mengukur juga masih menggunakan kayu. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita bisa langsung pindahkan. Ini hasil potongan tahu yang sudah kita potong-potong. Jika sudah dipotong-potong, kita langsung goreng aja tahunya. Biarkan sampai matang ya, biar enak dan gurih. Jangan lupa untuk bolak-balik tahunya, biar tidak gosong. Di produksi tahu goreng ini masih menggunakan sisa penggilingan padi karena apinya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kayu bakar. Setelah matang, sekarang kita angkat lalu kita tiriskan, lalu kita pindahkan ke tempat tahu yang sudah matang. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah matang. Ini hasil jadi tahu yang sudah matang ya teman-teman. Sudah jadi ya Bu? Mau beli 15 biji jadi 3 ya Bu? Terima kasih ya Bu, ini. Terima kasih ya Bu sudah mengikuti
mengizinkan saya untuk melihat produksi tahu goreng ini. Sekali lagi terima kasih. Bu, saya boleh mencicipi? Oh ya, silakan. Oh, Silakan. iya, makasih ya, Bu. Silakan. Jadi teman-teman, itu tadi proses dan pembuatan tahu goreng Pak Gunadi yang ada di Desa Betro. Semoga produksi yang didirikan Pak Gunadi ini semakin maju, lancar, dan berkembang. Amin. Sekarang aku mau cicipi dulu tahu goreng yang aku minta dari Pak Gunadi. Enak sekali, rasanya gurih, harga murah, tapi rasanya berkualitas. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.